Kali ini kita bakal bedah kisah nyata yang bener-bener bikin merinding. Cerita tentang seorang kreator konten paranormal yang hidupnya jungkir balik total, cuma gara-gara satu tindakan nekat. Yuk, kita telusuri bareng-bareng gimana sebuah tantangan di tempat keramat bisa berujung jadi kutukan yang mengerikan. Nah, kutipan dari Bang Kumis ini tuh inti dari semua masalahnya. Jadi ini bukan sekedar cerita serem-sereman biasa ya. Ini pelajaran nyata tentang apa akibatnya kalau kita main-main sama hal yang nggak kelihatan. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Namanya Bang Kumis. Dia ini seorang pemburu hantu. Jadi di tahun 2023, dia dapat tantangan buat datang ke Karanghau. Buat yang belum tahu, ini tuh area pesisir di Pelabuhan Ratu yang terkenal banget sama kekuatan gaibnya. Dari sini, kita bisa lihat gimana watak Bang Kumis. Dia tuh emang dikenal dengan gayanya yang suka konfrontasi. Pas kru lokal udah ngingetin, jangan sompral, jangan sombong. Dia malah cuek aja. Buat dia, nantangin makhluk halus itu justru cara paling ampuh biar mereka nongol di kamera. Oke, tantangan pun dimulai tepat tengah malam. Bang Kumis mulai pindah dari satu sumur keramat ke sumur berikutnya. Tapi anehnya, bukannya makin takut, dia malah makin menjadi-jadi, makin berani nantangin. Coba deh kita lihat gimana kejadiannya makin parah. Di sumur pertama sih aman-aman aja, tapi di sumur kedua kakinya mulai kebas. Terus di sumur ketiga kepalanya pusing bukan main. Rasanya kayak lagi dikonde katanya. Tubuhnya udah ngasih sinyal loh, tapi dia tetap lanjut. Sampai akhirnya muncul angin kencang dan bau bunga yang wangi banget, pertanda klasik kalau ada mereka. Nah, ini dia puncaknya. Puncak kesombongannya terjadi di sumur kedua. Di situ, dia teriak, nantangin secara terbuka. Bukannya minta izin atau berkah, dia malah minta dihantam ombak biar sukses. Ini tindakan yang fatal banget. Selesai dari Karanghau? Belum. Justru disinilah mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Akibat dari perbuatan yang mulai terasa. Dan kali ini bukan cuma perasaan aneh, tapi udah serangan fisik. Perjalanan pulangnya aja udah jadi teror. Dia ngerasa motornya tuh berat banget, kayak ada yang nebeng. Ditambah lagi, aroma bunga yang sama persis kayak di sumur tadi muncul lagi. Ini pertanda jelas, ada yang ikut pulang. Puncaknya pas dia bangun tidur, ini yang paling serem. Dia sadar setengah badannya dari atas sampai bawah lumpuh total. Persis kayak orang kena stroke. Dia bisa lihat tapi sama sekali nggak bisa ngerasain atau gerakin. Kebayang nggak sih paniknya? Panik dong dia. Akhirnya, dia nekat telepon kru Karanghau yang dulu udah ngingetin dia. Dan jawaban mereka bikin merinding. Mereka bilang, obatnya bukan di dokter atau rumah sakit. Satu-satunya cara buat sembuh adalah balik lagi ke Karanghau. Jadi mau nggak mau dia balik lagi ke sana. Di sana, dia harus ngejalanin sebuah ritual penyembuhan gaib. Tapi kesembuhannya ini datang dengan sebuah pesan yang jauh lebih menakutkan. Ritualnya ini benar-benar di luar nalar. Bayangin, tengah malam, gelap-gelapan, dia dibawa ke laut sama seorang penyembuh yang dipanggil Abah. Terus dia disuruh hentakin kakinya yang sehat ke bumi. Ajaibnya, pas hentakan ketiga, badannya yang lumpuh langsung normal lagi, seketika. Tapi penyembuhan itu ada tapinya. Si Abah bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Dia bilang, ada yang suka sama kamu, tapi ini nggak sembuh total. Artinya, walau kelumpuhannya hilang, penderitaannya ternyata belum selesai. Nah, peringatan si Abah tadi ternyata beneran terjadi. Kita sekarang masuk ke bagian di mana hidupnya bener-bener hancur. Penyembuhan fisiknya itu ternyata cuma jeda sementara sebelum bencana yang lebih besar datang. Tanda pertama dari kutukan yang tersisa muncul nggak lama setelah itu. Pas dia udah kerja lagi, salah satu temannya ngelihat dia pulang boncengan sama cewek misterius, rambut panjang. Padahal, Bang Kumis ngerasa dia sendirian. Sosok itu beneran ngikutin dia. Gak lama kemudian, malapetaka beneran terjadi. Dia kecelakaan hebat sampai wajahnya luka parah. Dan yang paling bikin merinding, orang yang pertama kali nolongin dia di lokasi nanya, "Mas, cewek yang tadi sama Mas di mana?" Jadi ada saksi mata lain yang lihat penumpang gaib itu. Coba kita urutin ya, biar kelihatan betapa cepat hidupnya hancur. Dari sembuh, tapi dengan peringatan, selang beberapa minggu kecelakaan parah, sampai akhirnya hubungan pribadinya ikut jadi korban. Dan inilah pukulan telaknya. 3 hari sebelum hari H, pernikahannya tiba-tiba dibatalkan sama calonnya. Kehidupan pribadinya hancur lebur, kalau ditarik ke belakang, semua ini berawal dari satu malam nekat di 7 sumur keramat itu. Jadi cerita ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua kan. Kalau kita menantang sesuatu yang nggak kita ketahuin, sesuatu yang di luar nalar kita, seberapa besar harga yang siap kita bayar? Kisah Bang Kumis ini jadi pengingat yang mengerikan.